Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan. Dan pada saat ini judul firman Tuhan, rencana Allah belum berakhir. Sekali lagi, judul firman Tuhan, rencana Allah belum berakhir. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Esra pasalnya yang pertama. Esra pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Esra pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana orang-orang Israel yang akan membangun kembali rumah Allah atau rumah Tuhan yang telah dirusak oleh Raja Nebukadnezar atau Raja Babel. Jadi untuk membangun kembali yang rusak. Nah, untuk membangun kembali yang rusak itu adalah peristiwa yang tidak gampang dan tidak mudah, dan akan ada tantangan demi tantangan yang akan diterima. Kita baca dulu Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua, beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi Allah yang ada di Yerusalem. Nah, bangsa Israel telah ditawan di Babel dan Yerusalem telah dirusak, kota-kotanya dihancurkan, bait Allah, rumah Allah dihancurkan. Pada zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, sekarang Kores, Raja Persia, berkuasa, dan melalui Kores Tuhan menggerakkan hati Kores. Dikatakan tadi Tuhan menggerakkan hati Kores. Nah, pada akhirnya Kores membuat pengumuman bahwa siapa yang termasuk bangsa Israel
disuruh kembali ke Yerusalem di Yehuda untuk membangun kembali rumah Tuhan ini. Dan ayat 5 tadi kita baca, orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang, mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi Tuhan menggerakkan pertama hati Raja Kores, dan kemudian Tuhan menggerakkan setiap orang dari bangsa Israel untuk pulang untuk membangun. Setiap orang yang hatinya digerakkan Allah, pada ayat yang kelima. Jadi hanya orang-orang yang hatinya digerakkan Allah untuk membuat perubahan, itu hatinya harus digerakkan Allah. Untuk membangun kembali itu hatinya harus digerakkan oleh Allah, harus sesuai dengan perintah Allah. Dan kita akan melihat bahwa ketika mereka pulang, Raja Kores tidak hanya menyuruh mereka pulang, tapi Raja Kores juga memberikan apa yang akan dibutuhkan nanti. Yaitu ayatnya ke-6 kita baca pasal 1 Esra, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta, benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah, ayat 7, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mereka mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya. Sampai daftar-daftarnya ada. Barang-barang yang memang itu adalah milik dari Yerusalem, milik dari bangsa Israel, milik dari rumah Tuhan. Kemudian ketika diangkut harta Raja Nebukad angkut, bukan cuma orang-orang juga, tapi hartanya juga dibawa, dipindahkan ke kuilnya. Nah, di zaman Raja Kores berusaha mengembalikan semua barang-barang itu, dan barang-barang itu ada di daftar kalau kita baca. Dan selanjutnya ketika mereka kembali, kita baca dalam pasalnya yang ke-2, ke-3, peletakan dasar bait suci dan lain-lain. Ada sukacita, ada ini ayat pasal 3 ayat yang ke-12 dan 13, atau pasal 11 dulu, ketika peletakan dasar bait suci, mereka secara berbalas-balasan menyanyikan bagi Tuhan nyanyian dan syukur, sebab Ia baik, kuasanya dan untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar umat Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang Lewi, kepala-kepala keluarga, orang tua yang melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan nyaring karena kegirangan. Ayat 13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Jadi pada waktu pembangunan kembali, peletakan baru awalnya, mereka bersyukur, mereka bersorak-sorai, bahkan ada yang menangis karena mengingat dan melihat kehancuran bait suci
pada waktu itu. Dan ketika ini akan dibangun kembali, ada tangisan, ada sukacita, ada rasa haru yang harusnya terjadi. Dan setelah itu ada juga halangan, ada rintangan yang terjadi, yaitu pasalnya yang keempat. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, mereka mendekati Zerubabel serta kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama kamu, karena kami pun berbakti pada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata, "Bukanlah urusan kami bersama-sama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores raja negeri Persia." Nah, lawan-lawan dari Israel melihat bahwa Israel mulai membangun. Dan kalau kita baca tadi, mereka ingin ikut membangun dengan bangsa Israel. Dikatakan, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama." Dan ternyata Zerubabel, Yesua dan para kaum keluarga orang Israel tidak mengizinkan. Mereka bilang, "Bukan urusan kita bersama." Jadi pembangunan kembali rumah Allah ini dilakukan oleh memang bangsa Israel, dan mereka bilang sesuai dengan perintah Raja Kores, kami yang akan membangun. Ya mungkin kalau misalkan bantu-bantu bisa ya, tapi kalau misalkan sudah turut campur, sudah mencampuri urusan mereka mungkin tidak mau, mereka mungkin tidak suka, karena memang perintah yang dilakukan hanyalah oleh orang Israel, bukan lawan mereka, apalagi ini lawan Israel. Pada akhirnya lawan-lawan Israel ini tidak senang. Mereka seperti tidak mau, kemauan mereka tidak diikuti oleh bangsa Israel. Nah, akhirnya lawan dari bangsa Israel ini mulai mencari masalah, mulai menghalangi akan pembangunan kembali rumah Tuhan ini. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Mereka melakukan, kalau kita baca, mereka melemahkan semangat orang-orang Yehuda. Mereka membuat orang Yehuda supaya ketakutan untuk membangun. Nah, kalau kita baca itu pada pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda, membuat mereka takut membangun. Jadi mereka meneror, ada teror yang dilakukan, melemahkan semangat, membuat mereka takut membangun. Sering juga di kehidupan kita seperti ini. Ketika kita mau membangun kembali yang sudah rusak, ketika kita mau memperbaiki diri, ada orang-orang yang tidak suka,
ada orang-orang yang melemahkan semangat kita, ada orang-orang yang membuat kita takut atau mungkin melarang, kalau membuat mereka takut membangun. Jadi mereka menakut-nakuti, entah apa yang mereka katakan, pokoknya mereka melemahkan semangat dari orang-orang Yehuda untuk membangun. Kan kalau kita baca ayat seterusnya, ayat yang kelima, bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Ternyata mereka tidak berhenti hanya melemahkan orang, tidak hanya berhenti membuat orang takut untuk membangun kembali. Nah, kalau kita baca ayat seterusnya, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda dan menggagalkan rancangan mereka. Nah, ada halangan-halangan sampai seperti itu. Mereka menyogok orang, mereka menggagalkan rancangan. Dan ayat selanjutnya berkata bahwa pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan. Nah, ini yang parah. Melemahkan semangat tidak berhasil. Membuat takut tidak berhasil. Mungkin bangsa Israel pada waktu itu tak maju saja, maju, kita harus membangun. Nah, terus mereka menyogok, tidak berhasil. Mereka menggagalkan rancangan, masih tidak berhasil. Nah, pada akhirnya mereka menulis surat tuduhan. Kalau sudah bicara tuduhan, parah sekali, apalagi pakai surat. Jadi mereka mencari-cari kesalahan orang dengan cara-cara yang licik dan kotor ini untuk menghalangi orang bangsa Israel membangun kembali. Sering juga terjadi di dalam kehidupan kita seperti ini. Pada saat kita mau melakukan hal yang benar, ada saja tuduhan yang akan timbul, bahkan sampai kepada menulis surat. Dan apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-7. Pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabil serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, raja negeri Persia. Nah, mereka menulis surat, dan di dalam surat yang mereka tulis namanya juga surat tuduhan, ya. Jadi mereka berusaha mencari-cari kesalahan dari bangsa Israel. Dan mereka kalau saya baca ayat yang ke-11, pasal 4 ayat yang ke-11, inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya raja maklum bahwa jika kota itu sudah selesai dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti dan bea,
sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Nah, kita lihat mereka melakukan tuduhan. Mereka memprovokasi Raja Artasasta bahwa kalau sudah selesai mereka membangun, mereka tidak akan bayar pajak. Jadi sehingga menimbulkan kerugian. Nah, raja mana yang tidak mau dirugikan? Nah, kemudian juga Raja Artasasta ini dia tidak tahu tentang perintah dari Raja Kores. Raja Artasasta ini karena mendengar seperti ini, Raja Artasasta tidak mau rugi. Ayat ke-14. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celah. Nah, lihat. Mereka bilang mereka tidak mau melihat bahwa Raja Sastra kena celah. Maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja. Tuduhan terjadi, raja diprovokasi, raja tidak mau rugi, Raja Asal tidak mau rugi, kemudian Raja Artasasta juga tidak mau tercela. Nah, seperti itulah cara-cara orang ketika menjatuhkan orang lain, seperti itu. Dia akan memprovokasi, dia akan memprovokasi ya. Kemudian dia akan menyampaikan sesuatu yang supaya agar Raja Artasastra ini seperti diuntungkan, tidak dirugikan. Seperti itu. Kemudian mereka juga menuduh bahwa ayatnya yang ke-19, lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat. Kepada mereka dibayarlah pajak, upeti dan bea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Nah, pada akhirnya Raja Artasastra ini termakan oleh surat laporan tuduhan dari orang-orang atau lawan dari Yehuda ini. Raja ini termakan dan dia mengeluarkan perintah ini. Keluarkan perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Sepertinya pada waktu itu rencana Allah sudah berakhir karena sudah dihentikan oleh Raja Artasastra. Raja Artasastra. Ayat yang ke-22, dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apa gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar. Nah, seperti saya bilang tadi, Raja Artasasta ini tidak mau rugi, tidak mau dirugikan. Dan dia tidak mau cek dan recheck kebenarannya. Ataupun dia sudah cek dan dia dapati seperti ini. Penyelidikannya dia dapati sih, padahal bukan itu sebenarnya yang terjadi. Dan ayatnya yang ke 23 dan 24 pasal 4 Esra ini, maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum
dan Simsai, Panitera serta rekan-rekan mereka. Berangkatlah mereka segera ke Yerusalem mendapatkan orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Dengan kekerasan dipaksa berhenti. Sering terjadi di dalam hidup kita. Kita berusaha membangun kembali, kita berusaha menjadi orang baik-baik, kita sudah berjalan di jalan yang benar. Pada saat kita tertawan, kita sudah dibebaskan, kemudian kita mau membangun kembali apa yang sudah rusak. Tapi ada orang-orang lain lawan kita menuduh. Kemudian raja yang dilaporkan juga menerima laporan ini, dan pada akhirnya usaha untuk membangun ini terhenti. Artasastra temakan surat palsu ini, surat tuduhan ini. Akhirnya pembangunan terhenti. Ayat yang keempat, pada waktu itu terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem. Terhenti. Kata terhenti, diberhentikan. Anda mungkin lagi kerja baik-baik, diberhentikan. Dihentikan juga pakai cara kekerasan. Wah, apa yang terjadi seperti ini ya. Kadang juga di kehidupan kita seperti itu. Kita terhenti karena tuduhan orang. Ya, karena juga ada otoritas di atas kita, makanya kita terhenti dan harus mendengarkan perintah atau komando raja ini walaupun salah. Nah, pada waktu itu bangsa Israel menurut aja ya. Mungkin mereka bilang, biar aja mengalah dulu, berhenti. Karena mereka sudah dihentikan dengan kekerasan. Nah, Raja Artasastra juga itu waktu itu orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa memberi perintah. Dan terhentilah pekerjaan itu. Tapi judul khotbah saya, rencana Allah belum berakhir. Ketika pun kita ada di posisi terhenti, ada rancangan Tuhan. Nah, ayatnya berlanjut, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Raja Darius, Raja negeri Persia. Jadi ternyata sempat terhenti, tapi selanjutnya ada kelanjutannya cerita. Ada kelanjutan ceritanya, saudara-saudara. Sempat terhenti.